Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh berkat Yesus Kristus Allah kita. Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan orang percaya, pengikut Kristus yang patuh pada firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Melalui firman yang kita pelajari, Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri memberikan pengertian sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi, apabila seseorang mengaku dirinya sebagai orang percaya, maka kehidupannya akan menjadi bukti akan imannya. Dia akan mencintai Tuhan Allah, mencintai dan patuh akan firman-firman-Nya. Cara hidupnya akan berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal Allah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya akan dan telah menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Kali ini kita akan pelajari firman yang tertulis dalam Kisah Para Rasul tentang turunnya Roh Kudus yang saya ambil dari pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama saudara. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sekarang kita baca pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, bagi bangsa Yahudi, hari Pentakosta dirayakan 50 hari setelah hari Paskah, yang merupakan hari raya terbesar kedua dalam tarikh Yahudi. Suatu perayaan atau festival panen untuk mengingat di mana hulu hasil panen dipersembahkan pada Allah sebagai ucapan syukur. Para penziarah datang dari kawasan kekuasaan kerajaan Romawi. Mereka datang dari negara-negara seperti Saudi Arabia, Turki, Libya, dan Iran. Mereka membawa persembahan pada Allah. Perayaan Pentakosta
perlu terus diingat sebagai hal yang penting dan bersejarah bagi umat Kristen. Karena pada hari itu Roh Kudus turun memenuhi orang-orang percaya, yang terjadi kira-kira 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga. Kita telah baca bahwa Yesus memerintahkan para rasul-Nya untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai pada hari Pentakosta untuk menerima Roh Kudus. Janji akan turunnya Roh Kudus telah dikatakan Yesus berkali-kali pada pengikutnya. Sebagai contoh pada ayat yang tertulis yaitu Yohanes 16 ayat 7 yang mengatakan, "Namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ketika Roh Kudus datang, dia terlihat bagaikan nyala lidah api dan memenuhi orang-orang percaya kira-kira 120 orang di tempat itu. Roh Kudus memberi kuasa pada mereka untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Banyak orang-orang penziarah yang menyaksikan dan mengerti karena orang-orang percaya berkata-kata bahasa mereka. Janji Allah terpenuhi seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yoel. Sangat penting diingat bahwa Roh Kudus tidak datang karena mereka berdoa dan meminta pada Allah untuk mengirimnya, namun Dia datang pada saat yang telah Allah tentukan. Ini merupakan peristiwa lahirnya gereja, jemaat Yesus Kristus, yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah. Lalu pesan apa yang mereka dengar? Di pasal 2 ayat 11 tertulis, mereka mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apabila saudara terus membaca kisah para rasul, maka saudara akan mengerti bahwa peristiwa selanjutnya yaitu khotbah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus telah membuat 3.000 orang bertobat dan menerima keselamatan Allah. Perlu diketahui bukanlah tanda akan berkata-kata bahasa lain yang menyelamatkan mereka, namun khotbah Injil Yesus Kristus membuat mereka bertobat. Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul untuk menyebarkan berita keselamatan ke seluruh dunia seperti yang Yesus katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari firman-firman tersebut? Janji Allah telah terpenuhi dan orang-orang percaya sekarang menjadi satu dengan Kristus melalui Roh Kudus. Roh Kudus hidup dalam diri orang-orang percaya yang memberi kemampuan bagi mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Pada saat saudara menerima karunia keselamatan dengan iman, bertobat akan dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka saudara telah lahir baru. Saudara menjadi anak-anak Allah, dan Allah memberikan rohnya pada saudara, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bertahta dalam hidup saudara untuk terus merubah hidup saudara. Saudara tidak akan lagi hidup seperti sebelumnya. Kehidupan saudara akan berubah.
Ini merupakan realita kehidupan Allah dalam hidup saudara, bahwa saudara telah dibenarkan dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 5 ayat 18, mengatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Saudara, orang percaya diperintahkan untuk selalu penuh dengan roh, dalam artian hidupnya dikuasai dan dibimbing, juga diarahkan oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran dan terang Allah Yesus Kristus. Hidupnya tidak termotivasi atau terdorong oleh keinginan pribadi, namun berserah pada Roh Kudus untuk membimbingnya dalam memenuhi panggilan baik Allah dan rencananya. Secara pribadi atau bersama sebagai jemaat gereja dan tubuh Kristus, kita harus terus memohon bimbingan Roh Kudus. Kalau saudara benar-benar orang percaya, Roh Kudus hidup dalam diri saudara. Apabila saudara tidak yakin akan hal itu, berdoalah dan mintalah agar Roh Kudus membimbing hidup saudara. Mintalah agar Yesus Kristus bertahta dalam hidup saudara. Marilah saudara, kita mulai hari-hari kita dengan doa dan pengertian bahwa Roh Kudus selalu bersama kita. Tuhan Allah bersama kita. Siapkan diri untuk selalu menerima dan berjalan pada rencana Allah. Saudara-saudaraku, suatu kehidupan yang sangat diberkati apabila saudara hidup untuk Tuhan Yesus dalam kerajaan-Nya yang penuh dengan kebenaran, damai sukacita dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau Allah kami. Ditinggikanlah tahta-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Allah kami pagi ini. Kami berterima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang besar. Kami berdoa agar apa yang telah kami pelajari pagi ini akan terus membangun iman kami dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Pimpin dan bimbing hidup kami agar menjadi saksi-saksi Kristus yang setia, dimanapun kami berada, yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kami. Terima kasih Bapa. Amin. Amin saudara, Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.